Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani Nusi dari kelas B Prodi D3 Analis Kesehatan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lipid, hormon, dan enzim. Yang pertama, lipid. Lipid berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Ada beberapa sifat kimia dari lipid, yaitu yang pertama esterifikasi, hidrolisis, oksidasi, penyabunan, hidrogenasi, dan pembentukan keton. Adapun fungsi dari lipid yaitu sebagai sumber energi, sebagai penahan panas, dan sebagai pembungkus organ. Pemanfaatan lipid terdapat di berbagai industri, yaitu yang pertama industri kosmetik, yang kedua industri lilin, yang ketiga industri sabun, yang keempat industri karet, dan yang kelima industri minyak sawit. Yang kedua yaitu hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Hormon berfungsi menyampaikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Ada beberapa macam hormon yang terdapat dalam tubuh manusia. Salah satunya yaitu insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas, di mana hormon ini berfungsi untuk memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah. Cara kerja dari insulin yaitu memberikan sinyal kepada pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin diproduksi, maka selanjutnya akan memberikan sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa dari dalam aliran darah. Untuk materi ketiga yaitu enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, maka metabolisme dalam tubuh akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, maka reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung dengan sangat lama. Fungsi pokok enzim yaitu mempercepat atau memperlambat reaksi kimia dan mengatur sejumlah reaksi yang beda-beda dalam waktu yang sama. Enzim terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama protein atau apoenzim dan yang kedua non-protein atau gugus prostetik. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim, sedangkan gugus prostetik yaitu gugus yang terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ada berbagai macam enzim yang terdapat dalam tubuh manusia, seperti lipase, laktase, maltase, tripsin, dan lain-lain. Kemudian ada sifat-sifat dari enzim, yaitu yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Dan yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Ada dua model cara kerja dari enzim, yaitu pada model gembok dan kunci atau lock and key. Situs aktif enzim dibentuk secara tepat untuk menampung substrat tertentu. Sementara pada model induced fit atau kecocokan yang terinduksi, situs aktif dan media tidak cocok satu sama lain, tetapi keduanya mengubah bentuknya agar terhubung. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.